langsung gas. Gas. Nah, ini ya. Kita buka isinya apa? Satu set baut-baut ya. Ini persis bener desainnya, ini mirip kayak punya One X ya, kayak gini ya desainnya ya. Tatakan handrest kanan dan kiri ada dua ya. Tuh. Kertas ya, jadi bisa dibilang nih instruksinya atau manual guide ya. Sama nih manual guide juga, dapat dua. Bantalnya, ini bantal buat di kepala ya. Satu set roda, oke, ada 5. Nah, ini pegasnya ada di sini ya, pegasnya ya. Nah, ini ya. Starnya kaki palang. Ini bantalan buat di punggung bawah ya, ada daerah tulang ekor ya bisa dibilang. Nah, di bantalnya ya, mantap, dudukan bawah ya dari Cooler Master. Ini ada satu set butterfly. Butterfly ini buat di bawah bangku ya. Dan terakhir ada bangkunya ya. Oke, dan bisa bangkunya. Oke, nanti kita lihat lebih lanjut lagi detailnya ya. Mantap. Jadi sebelum kita mulai rakit, kita lihat dulu ya, ini ada manual guide-nya. Ini teman-teman nih jangan sampai hilang, karena ini berguna bener buat teman-teman yang baru ngerakit kursi supaya nggak salah. Nggak salah itu biasanya baut-bautnya yang ketukar ya, ini yang jadi kerjaan kadang-kadang. Kalau komponen lain sih saya yakin nggak salah, karena baut itu ada banyak tipe. Nah, di sini teman-teman di kodein ya, ada kodenya JKLM ya. Oke, nah jangan lupa juga dipakai. Ini dalamannya bautnya ya. Washernya dipakai ya ini ya. NOP, oke. Nah ini jumlahnya beda-beda juga. Kalau plastik, misalnya di plastik kan melihat, oh modelnya kok sama semua, bingung besar mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Oh lihat aja jumlahnya, ini jumlahnya 8, jumlahnya 3, jumlahnya 3 juga ya. Nah ini nih yang mungkin agak ini ya, agak mirip. Nah tiap-tiap bautnya itu ada fungsinya tuh. Ini udah diliatin, di L ini masangnya di mana, yang I di mana, M sama N di mana. Nah, yang tadi yang antara baut ini sama baut ini, contoh pemasangannya seperti ini ya, nih. Jadinya di dalam ini ya. Untuk kunci ini supaya nggak bunyi-bunyi nanti pas saat masangnya ya. Oke, sebelum kita rakit, kita mau lihat part per partnya dulu ya. Sekarang kita lihat dulu untuk ini ya, frame kakinya atau starnya ya. Jadi starnya ini memang dari plastik ya, kita lihat sekilas. Tapi ini berat banget star ya, karena dalamnya ini dia campur sama logam ya nih. Teman-teman bisa lihat ada logam-logamnya. Kemudian ada beberapa titik lain juga logam ya. Nanti roda-rodanya masuk ke sini ya. Oke. Rodanya sendiri teman-teman bisa lihat ya rodanya ya. Jadi roda-roda seperti ini nih loncer ya. Loncer dalam artian ini kalau jalan di lantai ini silent dan nyus nyus nyus. Pokoknya mulus pokoknya jalannya ya. Dan nggak tersendat di lantainya nih, teman-teman bisa lihat. Jadi rodanya ini tengahnya kosong ya, memang nggak full dia. Dia hanya kanan dan kiri. Tapi di sini bahannya dia ada mengandung karetnya ya, dan ini karetnya juga bagus ya. Jadi kita tempelin ke lantai gini, enak mau jalan-jalannya ya. Oke. Kalau untuk Pegasnya no comment lah untuk Pegasnya. Sama aja Pegasnya standar ya.
Ini jangan lupa dipasang, ini ada 3 ya, tutupan 1, tutupan 2, tutupan 3 ya. Nah, oke. Ini memang nggak ada baut-baut atau apa ya, ini nanti langsung masuk ya ke frame tengah yang tadi ini ya. Nah, ke sini ya frame, ini masuk shoot gitu. Nah, di atas ini nanti, di atas biru ini butterfly-nya ya, masuk sini ya. Nah, kita lanjut. Tadi kan ada butterfly yang ini ya, ini kan atas birunya ya. Itu nanti masuk ke butterfly, butterfly itu yang ini ya. Nah, itu masuk ke sini ya. Jadi ini nanti kebalik masanya. Nah, begini. Nah, pegas yang ini tadi, ini masuk ke sini, ke bawah sini ya. Oke, nah. Natak gini, baru di atasnya ini alas bawah kursi ya nanti ya. Oke, ini alas bawah kursi nanti duduk ke sini. Nanti kita akan coba rakit ya. Nah, untuk butterfly-nya sendiri ini bagus ya, ini berat bahannya, kelihatan berat dan worth it banget. Good ini butterfly-nya. Sekarang kita lihat handrest-nya ya. Handrest-nya memang kita lihat ini nggak ada mainannya ya. Jadi nggak bisa di kanan kiri, nggak bisa di maju mundur ya. Lihat di sini bahwa ini permanen ya di sini ya. Ini permanen. Nah, kemudian ini juga permanen ya. Oke, tapi besinya ini kuat nih, saya coba giniin. Oh, nggak bisa bengkok, kuat besi ini. Mantap nih bahannya, padat. Ya, ini ada sisinya, ini sisinya lap, ada like ya. Nanti kita akan coba rakit ya. Cuman sayang itu aja nggak bisa naik turun kanan kiri ya di sini ya. Nah, sekarang kita masuk ke bantalan kepala ya. Teman-teman bisa lihat nih bantalan kepala ya. Kalau soal empuknya boleh lah, soal empuknya oke. Jahitannya juga rapi. Bahannya ini dasarnya seperti kayak kulit ditempelin kayak apa ya, kayak synthetic leather lah gitu dalam artian ya. Nah, saya takutnya memang khawatir bahan seperti ini, takutnya ini kalau nggak pinter ngerawatnya ini bisa pecah-pecah ya. Jadi teman-teman hati-hati ngerawatnya, jangan kena matahari langsung, jangan kena air juga ya. Udaranya yang kering-kering biasa aja lah, standar suhu ruangan ya. Nah, ini masuk ya, masuk ke belakang coveran dari bangkunya. Kita coba lihat yang lain. Nah, sekarang giliran bangkunya ya. Ini bangkunya teman-teman bisa lihat bawahnya ya. Bawahnya ada tempat baut-baut ya tuh ya. Tuh tempat baut-baut. Nah, warna khasnya Cooler Master nih ya. Mantap ya, ke purple-purplean. Nah, tuh. Motifnya juga kayak ada motif di sini, benang garis gini ya. Ini motif khasnya Cooler Master ya. Dia ada beberapa warna, cuman saya seal yang ini aja gitu ya. Biar khasnya Cooler Master lah, jangan warna-warna lain yang mau dipan ya. Nah, ini untuk ketebalan sih standar, tapi busanya padat kok, mantap ya. Jahitan rapi, lebarnya juga lumayan ya. Lumayan lebar nih, kelihatan di permukaannya. Sekarang kita bahas untuk senderan utamanya ya. Jadi di sini ada logo Cooler Master ya, modelnya seperti ini. Nah, ini nggak bisa hilang, logo ini memang ciri khas dia. Cuman sayangnya nggak ada logo-logo tulisan Cooler Master di dalamnya ya. Cuman begini aja, logonya sederhana. Dan dalamnya ini ada motif frame plastiknya ya di sini ya. Oke. Bahannya sama kayak tadi, synthetic leather juga dengan motif purple ya. Dan kemudian jahitannya obras ke bawah tuh. Di sini ada miring-miring zigzag gitu ya. Nah, cuman ini memang agak unik, di bawahnya ini model dari dudukannya ya, yang nyangkut ke kursi ya, seperti ini ya. Saya nemu di sini ada di Lexus R60 mirip kayak gini ya. Lexus R50 juga mirip seperti ini. Oke, kita sekarang coba lanjut pasang langsung ya. Oke, kita pasang roda-roda ke frame-nya ya. Jadi ini kan ada bulatan seperti ini. Ini tinggal masuk aja ke sini ya. Nah, ini jangan terlalu ditekan, jangan masuk gini capek. Nah, taruh aja, yang penting nempel aja ke bawah. Taruh sini, taruhnya tekan di sini. Nah, gitu caranya. Jadi tenaga teman-teman juga nggak habis dan presisi juga masangnya ya. Jangan sampai kejepit tangannya masang beginian. Oke, selanjutnya ya, kita pasang atasnya, masuk ke sini ya. Nah, nih masuk ke sini, udah selesai. Oke, sekarang kita pasang butterfly-nya ya. Teman-teman ambil yang J sama N ya, ini ya.
Oh, N yang di bawah sini nih. J yang atas sini sama N ya. Kita rakit dulu ini ke kursinya ya. Buka dulu. J N. Nah. Oke. Nah, ini sisi depan kursi ya, ini sisi depan kursi, kita balik. Nah. Oke, ini begini. Ini sisi depan. Nah, yang ada benjolan-benjolan begini, ini biasanya di bagiannya di depan dia. Nah, dia seperti ini ya. Oke. Nah, kita pasin ini ada dudukannya 1, 2, 3, 4 ya. Dia jangan khawatir kalau teman-teman kebalik, ini pasti nggak pas ini masang sini ya. Jadi ini tinggal dimasukin aja. Teman-teman masukin dulu, putar dulu pakai tangan ya, masukin ini, terus masukin ini ke sini. Oke, ini udah kenceng ya. Kalau teman-teman merasa diginiin udah gak gerak lagi, ini kan diginiin ya. Kita coba gini, kita coba gini. Kalau udah gak gelotek-gelotek lagi, udah kenceng, dah cukup ya. Ini udah selesai, kita masang di sini. Tinggal nih ada kanan, ada kiri ya. Nah, kalau nama kirinya ini ada lagi. Nah, ini ada dua ya. Jadi kalau dua ini yang sini pakai yang M ya. Yang M ini yang sisi dalam, yang L yang sisi luar ya. Ini M, ini L ya. Kita keluarin dulu yang sisi luar ya, yang L ya. Yang L yang ini ya. Nah, terus untuk ininya pakai sisa dua yang tadi ya. Ini pakai sisa dua yang tadi. Sama kita masukin dulu satu, siapin. Kita masukin dulu ya. Nah, ini ada right, ada left ya, jangan sampai salah ya. Right itu yang sini ya. Ini karena ini kan memang kita ngeliatnya di sini seolah-olah ini kayak yang kiri ya, tapi kalau bisa dibalik dia jadi right. Oke. Nah, ini yang left. Ini di sini.
Udah selesai semua ya, udah kenceng ya ini ya. Sekarang tinggal ini kan kita taruh sini nih. Kita taruh ini ke atasnya ya. Pelan-pelan aja ya. Masukin. Nah, dah jadi ya. Oke. Sip. Oke. Selanjutnya kita pasang ya bangkunya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ada slotnya ya. Nah, slot ini masuk ke sini bangkunya ya. Kita tidurin dulu aja biar enak. Nah, ini kita tidurin. Nah, bangkunya masuk ke sini ya. Ah, seperti ini. Oke. Bangkunya masuk seperti ini. Nah, tinggal kita baut selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita mulai ya. Untuk rakit belakangnya ya. Jadi teman-teman butuh yang K. Yang K-nya ada 3 baut. Habis ini pakai ini yang P, baru pakai ini yang O ya. Jadi dia 2 kali bautnya dalam ini masuk ke sini, habis itu di bawahnya masuk ke sini lagi ya. Kita siapin dulu. Sekarang tinggal kita pasang bantal ya. Kalau pasang bantal teman-teman pasang yang bawah dulu ya, yang sini dulu ya. Nah, ini kan naruh begini nanti ya. Ini ada belakangnya, ada tatakannya yang dibuka. Nah, ini dibuka ya. Oke. Nah, yang pendek talinya lewat bawah, yang panjang ini lewat atas ya. Tapi selera mau teman-teman balik juga bisa ya. Jadi selera aja. Mau gimana? Masukin ke bawah sini ya. Masukin. Nah, satu lagi. Saya masukin. Nah, ini ya. Udah jadi bawahnya, tinggal atasnya. Atasnya masuk. Udah. Ini ya. Jadi sip ya. Udah. Mantap. Pas lagi ini. Oke, sahabat desain Scientificus, ini udah jadi ya. Udah kita rakit ya kursinya ya. Nah, sekarang kita coba dulu apa sih komentar di kursi ini ya.
kita lihat dulu. Tinggi saya ini 180 cm kurang lebih ya, berat 103 cm ya. Saat saya naik ini yang saya rasain pertama adalah kok saya kurang nyaman gitu ya dengan kursi ini. Mungkin karena dari pose duduk. Nah, ini kurang panjang ke depan, jadi kaki saya ini kayak gantung gitu ya, kurang lebih ya. Nah, ini saya pendekin dulu. Jadi di sini kayak ada spare gitu ya di sini. Jadi kurang panjang ke depan sih kalau buat saya ya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa yang bilang saya buat kurang nyaman kalau buat orang-orang tinggi ya. Tapi mungkin kalau dia SD, SMP, SMA cukup ya. Nah, ini saat saya nyender, teman-teman bisa lihat tuh ya. Gantung kepalanya. No comment lah. Coba saya kombinasi, ini ke atas sedikit. Nah, ke atas segini, saya taruh gini. Saya mainkan bantalnya taruh di sini, jadi begini. Ya agak susah sih kalau mau kita mainin bantalnya juga, kurang pas lah. Memang betulnya ini harus ditinggiin ya ini ya. Nah, kalau kita nyender ke belakang, bantalnya ini dua ini apa ya, sebenarnya nyaman buat badan bantalnya dua ini ya. Cuman karena tadi posisinya kurang pas aja, jadi kayaknya apa ya, sensasi nyamannya bantal dua ini hilang gitu ya. Nah, yang kedua yang jadi konsen saya itu gini. Kita lihat kursi ini kan pasti kita nyender nih, tangan di sini ya. Pasti nyender. Nah, saya ngelihat di sini nih nggak bisa dimainin. Pertama, tinggi rendah ini nggak bisa mainin. Maju mundur ini nggak bisa, handrestnya. Kiri ke kanan sudutnya juga nggak bisa diputar lengkap, karena umumnya masih bisa minimal tuh naik turun ya, atau yang minimal juga kalau misalnya nggak bisa naik turun minimal maju mundur lah gitu. Cuman ini nggak bisa gitu ya. Wah, jadi catatan. Tapi untungnya ini di sini masih handrestnya dibalut sama kulit yang agak bahannya agak kekaretan gitu ya. Ya bisa kita anggap aja ini karet lah ya, karet lunak ya, jadi nyaman di sini ya. Dan ini ada lekukannya di sini, lekukan buat tangan ya. Jadi setidaknya masih ada pegangan kita itu ya. Nah, sekarang dari bahan, gimana bahan? Kombinasi warna dan bahan, kita lihat bahannya ini kulit. Tapi kulitnya ini saya lihat unik bahannya ya. Tapi bagus bahannya. Bagus, cuman ini harus benar-benar ekstra, kita harus benar-benar ekstra melihara kulitnya ya. Jadi jangan kena bahan yang misalnya terlalu basah, terlalu lembab, atau terlalu dingin ya. Suhunya ya standar-standar aja bahan seperti ini ya. Kalau enggak dia berpotensi untuk kulit ini pecah-pecah takutnya ya. Nah, warnanya kebetulan khas Cooler Master bener ya, agak purple gini. Oke. Nah, terus kita komentarin lagi adalah sistem belakangnya ya. Jadi untuk naik turunin, ini paling rendah ya. Ini paling rendah. Kita coba yang tinggi. Nah, kalau shocknya sih saya lihat mantap ya. Dari shock saya nggak ada masalah. Shocknya mantap. Petunjuk untuk merakitnya juga jelas. Petunjuk untuk merakitnya saya nggak menemukan kesulitan saat merakitnya ya, karena petunjuknya jelas. Nah, tetapi yang jadi catatan adalah sistem dia ini. Kursinya agak beda ya, jadi penyangganya di tengah ya, karena ada beberapa kursi yang 2 biji di kanan kiri, tapi di penyangganya di tengah. Nah, jadi kalau mau nurunin teman-teman ada di sini. Nah, ini ke bawah ini ngelok. Nah, naik ke atas sih ngebuka. Kalau ngebuka dia langsung, pas kita set ngebuka dia langsung dorong ke depan. Kursi nyut, jadi badan kita dorong ke depan gini. Nah, teman bisa pasin mau semana. Nah, ini saya harus agak ekstra dorong ke belakangnya ya, pakai tenaga bener. Dan ini ke belakangnya nggak bisa nyampe tidur ya, paling cuma segini lah bisanya. Kalau segini nggak bisa, aduh, kadang-kadang kan ada orang yang mau sampai tidur lah gitu kan, atau minimal sampai mendekati tidur lah gitu. Nah, ini enggak, ini saya dorong mentok-mentok, ini cuma segini dah. Ini dah paling mentok ya. Kalau udah ya turun ke belakang, kita kunci. Ini udah paling mentok, nggak bisa lagi lebih dari itu ya. Jadi jangan berharap lebih dari ini. Nah, seginilah mentok ya, udah cuman. Nggak bisa lebih dari itu, oke? Nah, kita udah lihat untuk kursinya seperti itu ya. Nah,
Sekarang kita lihat soal roda. Saya deketin, terus saya mundurin. Nah, gini, rodanya itu saya lihat bahannya kayak agak karet ya. Kalau saya tempelin satu-satu jalan di sini lancar dia. Coba kita nggak ada beban ya. Saya coba satu-satu sih tadi lancar ya, saya coba jalan, tapi begitu saya pasang semua dikasih beban, ini jalannya agak kayak keset-keset ngerem gitu ya dari kursinya ya. Saya nggak tahu dari mana, saya juga agak bingung gitu ya. Jadi ini di luar ekspektasi saya untuk rodanya. Kalau dicoba dilihat bahannya harusnya nggak mungkin seperti ini bisa dipakai. Kok ada sedikit begini? Nah, kemungkinan saya akan coba cek apa bannya ada yang kurang pas gitu di salah satu bannya ya. Terus saya akan tinggalin hasil pengecekan di kolom komentar YouTube saya ya. Nah, dari kaki Star ini kuat ya. Kenapa saya bilang kuat ya? Walaupun dari plastik, plastiknya berat karena dia dicampur sama logam gitu ya. Ya, jadi saya yakin lah soal kaki-kaki untuk yang berat saya aman. Saya yakin ya kakinya, soknya juga aman. Nah, sekarang saya coba gini-giniin ya. Gini-gini itu dalam artian mau ngeliat apa kursinya kletok berarti nggak seimbang gitu ya. Tapi saya coba untuk keseimbangan, nggak bunyi kleok gitu, nggak, bagus kursinya. Oke. Bahannya juga solid, kursinya bagus bahan-bahannya. Cuma secara fungsionalnya yang itu menjadi sedikit catatan aja ya. Oke. Nah, kalau ngelihat base-nya mungkin kursi ini harganya di atas 2 lah ya, mungkin 21 atau 22 ya. Jadi kalau kita bandingin dengan brand-brand lain, gimana, milih Cooler Master atau brand lain? Ya sebut aja brandnya depannya R atau depannya F atau depannya O ya. Kalau teman-teman yang udah nyoba kursi gaming, yang udah nyoba-nyoba, bukan pembeli langsung yang identik karena merek atau karena ngeliat model udah suka, tapi belum ngeliat fisik aslinya gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang udah ngeliat fisik aslinya, udah coba fungsionalnya, pasti brand ini akan dijadikan pilihan yang terakhir ketimbang 3 brand yang sebutin tadi ya. Ya karena faktor fungsional itu ya. Jadi ya mungkin itu aja. Jadi kalau teman-teman masih SMP SMA atau nggak terlalu tinggi, nggak usah khawatir di kursi ini. Tapi kalau yang tinggi akan ada catatan seperti tadi saya bilang tadi. Tapi itu semua menurut saya ya. Kita nggak ngelihat plus minus dari suatu brand, tapi kita ngelihat berdasarkan faktor review ya. Karena saya udah megang banyak bener kursi ya. Kalau kursi gaming udah lebih dari 100 saya jual di tempat saya ini ya. Jadi kita ada coba macam-macam gitu ya. Oke, mungkin itu aja review dari saya. Jangan lupa bantu like dan subscribe ya. Oke, thank you.